Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Bersama saya Pendeta Susana Friskila. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini saya mengambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 15. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau anugerahkan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan telah membangunkan kami dari tidur istirahat kami sepanjang tadi malam. Kami sambut hari ini dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dan saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu untuk mengawali seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya kuasa firman-Mu bekerja, memimpin, menyertai dan memberkati segala tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 10 ayat 15 yang demikian bunyinya. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Judul renungan pagi ini yaitu memegahkan diri jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Seperti kita ketahui bersama bahwa dosa adalah sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Semua manusia adalah berdosa. Tetapi manusia dapat diampuni dosanya apabila dia mengaku di hadapan Tuhan dan juga bertobat meninggalkan kehidupan dosanya, lalu melakukan hal yang baik sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka dosanya akan diampuni. Tetapi apabila dia tetap hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat, maka dosanya itu akan tetap ada. Dosa yang seringkali diperbuat oleh kebanyakan manusia tetapi kurang mereka sadari adalah memegahkan diri atau sombong. Padahal memegahkan diri atau berlaku congkak itu sangat jahat di mata Tuhan. Tuhan sangat menentang keras orang yang berlaku demikian. Orang yang memegahkan diri adalah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Orang yang tidak menyadari bahwa semua yang dimiliki adalah anugerah dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, keberhasilan, kesuksesan, dan juga kekayaan takkan bisa diraih. Dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat 17-18 mengatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Nas firman Tuhan dari kitab Ulangan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan, kemampuan, sehingga kita dapat memperoleh segala berkat, itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan menentang keras orang yang memegahkan diri sendiri. Kalau
Kalau kita tidak lagi menyadari akan anugerah Tuhan, saat itu pula kita akan merasa tidak membutuhkan Tuhan, merasa tidak perlu melibatkan Tuhan dan mengandalkan Dia di segala aspek kehidupan ini. Dalam kitab Yesaya pasal 10 ayat 13 mengatakan, sebab Ia telah berkata, dengan kekuatan tanganku aku telah melakukannya, dan dengan kebijaksanaanku, sebab aku berakal budi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, merasa bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang diperoleh selama ini adalah semata-mata karena hasil kerja keras sendiri, kemampuan sendiri, dan kebiasaan sendiri. Nas dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 13 ini mengingatkan kita tentang keangkuhan, tentang kesombongan yang dilakukan oleh manusia, bahwa dia mengatakan keberhasilan, kesuksesan itu semata-mata karena hasil kerja kerasnya sendiri, kemampuannya sendiri, kebiasaannya sendiri. Ia lupa bahwa di balik semuanya itu ada campur tangan Tuhan yang menopang dan menolong hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, melalui nas kita hari ini mengingatkan kita bahwa memegahkan diri sendiri adalah salah satu trik iblis untuk menjatuhkan atau menjauhkan seseorang dari Tuhan. Dan biasanya orang yang memegahkan diri sendiri pada akhirnya akan semakin menjauh dari Tuhan, karena menganggap bahwa perkara-perkara rohani itu tidak penting dalam hidupnya. Itulah sebabnya pemazmur menyatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Mazmur pasal 34 ayat 19. Orang yang memegahkan diri adalah jahat di mata Tuhan. Mengapa dikatakan jahat? Karena manusia sebenarnya adalah ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan manusia, Dia yang menganugerahkan kehidupan, berkat, rezeki dalam kehidupan manusia. Tetapi manusia seringkali memegahkan diri atau sombong. Oleh sebab itu, mari kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tetap menyerahkan diri dan hidup kita dalam tuntunan dan kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita itu adalah berkat dan anugerah dari Tuhan. Mari kita jalani hari ini dengan pertolongan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, meminta hikmat dari Tuhan agar kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, karena memegahkan diri atau sombong itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami agar kami tidak memegahkan diri, karena memegahkan diri itu adalah jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus, tuntunlah kami agar kami memiliki kerendahan hati, bahwa segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami, berkat, rezeki, kesehatan, kekuatan, kesuksesan, keberhasilan, itu semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjalani tugas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, besok dan selanjutnya dalam tuntunan, berkat dan kasih Tuhan, agar kami dapat mengerjakan bagian kami dengan baik. Kami mendoakan rekan sekerja kami, keluarga kami, agar kami juga dapat bekerja bersama-sama. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia agar segera terbebas dari wabah virus corona. Berkati pemimpin bangsa kami agar diberikan kemampuan, hikmat, dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan adil, jujur, dan benar. Terima kasih, berkatilah seluruh rakyat Indonesia
agar tetap hidup rukun dan damai. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami semua di dalam pertolongan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pagi ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sedang